saudara kalian itu. Iya, Wak Prabu. Ayo, jalan Sanjaya. Iya, Wak Prabu. Cukup, Kanda. Sudah, cukup. Kami memang salah. Kami memang ugal-ugalan dengan kereta perang itu. Tapi tiba-tiba Romo Prabu datang. Pasti ada pengkhianatnya. Pikir kalian. Kanda, cukup. Dengar kata Marpa. Adik-adikmu ini bermain-main dengan kereta perang. Dan segala yang dilakukan disaksikan oleh Romo Prabu. Bagus, bagus. Apanya yang bagus? Iya, akibatnya modar. Ya, kita semua akan dihukum oleh Romo. Dan akan membuat peraturan-peraturan dan memperketat larangan. Kanda, sekarang kita dipanggil untuk mendengar larangan-larangan itu. Diumumkan secara resmi? Iya. Iya. Ya! Ada 3 larangan keras yang tidak boleh kalian langgar. Dan 1 keharusan yang harus kalian laksanakan. Ajudanku, Arya Sanjaya, akan membacakannya untuk kalian. Seharusnya hal ini tidak perlu dilakukan. Saya sudah berusaha Pengumuman mencegah atas 3 larangan galar dan 1 keharusan turus yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para Kurawa. Galar, 3 larangan. Dilarang keluar dari lingkungan keraton lebih dari 2 orang. Dilarang mempergunakan kendaraan perang atau alat-alat perang di luar arena latihan. Dilarang membuat onar atau memancing keributan. Turus, 1 keharusan. Sata Kurawa harus segera mewujudkan secara nyata terjadinya tali persaudaraan yang akrab dan mesra dengan para Pandawa. Barang siapa melanggar akan dihukum cambuk 100 kali dan akan dikurung di penjara bawah tanah selama 100 hari. Pengumuman selesai. Ini memasuk kebebasan putra-putra Kurawa. Romo terlalu memihak Pandawa. Ini tidak bisa didiamkan. Memang, bayangkan saja. Kurawa yang biasa pergi beramai-ramai, tiba-tiba hanya boleh pergi berdua saja. Apa tidak akan menjadi makanan empuk Pandawa kalau begini caranya? Beramai-ramai saja masih kalah, apalagi kalau cuma berdua. Ini sama saja mencelakakan para Kurawa. Betul, dan larangan membuat onar. Ada kesan seakan-akan hanya Kurawa saja yang selalu membuat onar. Memangnya Pandawa tidak pernah membuat onar? Dan mengenai Turus Adi Sangkuni? Ya, hal itu tidak akan terjadi. Masa Sata Kurawa harus segera mewujudkan tali persaudaraan yang akrab dan mesra dengan para Pandawa? Saya sakit hati mendengar sanksinya. Masa Romo Prabu akan mencambuk 100 kali dan mengurung putra-putra sendiri di penjara bawah tanah 100 hari? Apa ini tidak berlebihan? Lebih baik mati daripada akrab dengan Pandawa. Kita harus mencari jalan keluar untuk merubah peraturan ini. Dengar semuanya. Karena kalian tidak bisa lagi pergi bergerombolan, maka 2 dari kalian harus bisa sekuat 10 orang. Mengerti? Mengerti. Caru Citra, Citra Bana, maju!
biar aku bawa sendiri. Ya, memang ada sesuatu. Apa itu, Kanda? Kemungkinan kita akan pulang ke Plaza Jenar. Kenapa, Kanda? Kenapa harus pulang? Bagaimana tidak pulang? Kalau pada akhirnya Mahaprabu Pamangku menyerahkan tahtanya pada Pandawa, aku tidak mungkin lagi menjadi pati di Hastina. Apa memang sudah harus begitu, Kanda? Itulah, aku tidak mau kehilangan kedudukanku. Aku ingin tetap menjadi Mahapati di Hastinapura yang kaya raya ini. Saya yakin Kanda akan tetap pada kedudukan Kanda. Itu kalau aku berhasil menemukan cara yang tepat untuk memusnahkan para Pandawa. Cara yang tepat memusnahkan Pandawa? Padamkan api! Padamkan api! Padamkan api! Kebakaran! Kenapa bisa sampai terbakar? Hah? Mohon ampuni saya, Gusti. Sudah, Kanda. Sudah. Sudah hangus terbakar. Inilah Balai Sagala-Gala yang akan kita bangun, anak Prabu. Balai Sagala-Gala yang dibangun dengan bahan yang mudah terbakar. Lalu pesta pora itu. Minum-minum. Dan setelah Pandawa benar-benar lelap dan tertidur, barulah api kita nyalakan. Ya, dan 5 Pandawa habis terbakar. Tidak akan ada lagi yang menyalahkan. Bahkan mencurigai kita kalau kematian mereka kita bakar. Lagi pula siapa yang akan curiga pada sebuah musibah? Ya, saya setuju, Paman. Kapan Balai Sagala-Gala ini dibangun? Secepatnya. Bagaimana Puracona? Bisa kau mengerjakannya? Bisa, Gusti Patih. Sangat bisa. Tapi ingat Puracona, dari luar harus benar-benar megah dan meyakinkan. Tapi begitu kebakar, habis semuanya. Bagaimana? Iya. Saya sangat mengerti, Gusti Patih. Tetapi... Shh, tugasmu melaksanakan Puracona, bukan untuk bertanya. Iya. Iya, Gusti Patih. Iya. Kalau begitu kerjakan dengan baik. Pilih orang-orangmu yang bisa dipercaya. Baik, Gusti Patih. Terima kasih sebelumnya, Puracona. Iya. Kamu telah mendengarkan semuanya, anakku. Iya, Bopo. Seharusnya kamu tidak boleh mendengarkan. Seharusnya... Kalau saya jadi Bopo, saya akan tolak pekerjaan ini. Cona Putra anakku. Kenapa kamu bilang begitu? Bopo akan terlibat dalam sebuah rencana pembunuhan yang mengerikan. Tidak. Bagaimana bisa tidak, Bopo? Apa wajar sebuah bangunan dipesan khusus supaya mudah terbakar? Kalau tidak merencanakan pembunuhan besar-besaran. Jangan berteriak. Tenang. Bopo takut? Cona Putra, tenanglah. Masih ada waktu, Bopo. Atau saya sendiri yang harus memanggil kembali Gusti Pati Sangkuni untuk membatalkan pekerjaan ini. Gusti Pati! Hei, mau kemana? Cona Putra! Kamu mau kemana? Mengejar Gusti Pati. Sudah terlambat. Pekerjaan sudah Bopo terima. Ini akan menjadi malapetaka kalau ditolak atau dikembalikan. Maafkan saya, Bopo. Maaf, Bopo. Saya harus tetap mengejar Gusti Pati. Ingat, Cona Putra. Nekat membatalkan pekerjaan sama dengan membunuh bopomu. Juga membunuh dirimu sendiri. Dan membunuh seluruh keluarga. Musuh kita kekuasaan, Cona Putra. Kita sudah menjadi milik kekuasaan. Sadari itu. Apa? Kurawa membangun balai segala-gala? Iya, Romo. Atas izin uakmu Mahaprabu? Iya.
Hastina sudah memiliki banyak balai segala-gala. Kenapa harus membangun lagi? Itulah yang menjadi pertanyaan, Romo. Di mana dibangunnya? Di tepi hutan Wanamarta, dipimpin oleh Puracona. Kamu kembalilah, akan kuselidiki. Baik, Romo. Untuk bagian atasnya ini. Hei, ikat yang kuat, jangan sampai roboh lagi. Ayo, cepat, ayo, ayo. Yang lain juga membantu. Ayo, ayo. Maafkan saya. Kenapa kamu ingin membunuhku? Saya tidak bermaksud jahat. Saya... Tapi panah ini, kenapa panah ini kamu arahkan kepadaku? Panah itu saya arahkan ke pohon. Bukan ke Gusti. Maksudmu? Saya ingin memberitahu... Di panah itu ada surat saya, Gusti. Balai segala-gala dibangun dengan bahan yang mudah terbakar. Pasti ada rencana pembunuhan di balik pembangunan itu. Kamu sendiri yang menulis surat ini? Iya, Gusti. Kalau begitu, kamu ini siapa? Saya Cona Putra, anak Puracona. Saya mengerti. Kalau begitu kamu tidak setuju apa yang dilakukan ayahmu? Iya, Gusti. Tapi mohon diketahui, Bopo tidak mungkin berani menolak pekerjaan itu. Iya. Kalau begitu kamu ikut aku. Ada yang ingin aku bicarakan. Iya, Gusti. Perhatikan baik-baik. Ini pintu utama masuk dari teras. Dan ini ruang utama yang cukup luas. Dua di kanan dan di kiri ini merupakan ruang istirahat. Kurawa di sini dan Pandawa di sini. Di sini di tempat Pandawa istirahat, lantainya sengaja dibuat dari papan, tapi ditutup dengan permadani. Tapi untuk Kurawa, lantainya benar-benar terbuat dari marmer. Sehingga kalau terjadi kebakaran, lantai di tempat Pandawa istirahat jelas terbakar dan jebol. Bagaimana kalau Pandawa lari? Tidak bisa. Mereka pasti terperosok ke lubang menganga yang ada di bawahnya. Reruntuhan atap dan dinding yang ada di atasnya pasti akan menimpa mereka. Tidak ada jalan keluar. Tapi di sini, di tempat Kurawa istirahat, dinding yang di sini bisa didorong dan roboh. Jadi kalau kebakaran yang direncanakan terjadi, dengan mudah para Kurawa keluar dari ruangan itu. Dari mana sumber-sumber api itu disulut, Paman? Dari segala sudut. Nah, ini. Yang di sini baru menyala setelah para Kurawa keluar semua. Dan akan terjadi ledakan. Yang ledakannya mengarah ke tempat para Pandawa terkurung. Bagaimana? Sebuah rencana yang sempurna, kan? Sempurna. Iya, aku mengerti. Begini, pada lubang bawah kamar ini harus dibuat lorong baru. Supaya kalau Pandawa jatuh, mereka bisa keluar menjauhi kobaran api. Tapi, kemana ya? Tembus kemana jalan keluarnya? Cona Putra, ikut aku. Aku ingin melihat ada apa di bawah balai segala-gala. Baik, Gusti. Kita sudah berada di bawah balai segala-gala, Cona Putra.
Iya, Gusti. Tidak usah takut, Cana Putra. Bumi tidak akan menghimpit semua. Iya, Gusti. Kamu lihat lubang itu. Kelihatannya sengaja digali. Tepat di bawah ruang istirahat itu, Cana Putra. Iya, Gusti. Hei, kamu lihat itu? Sebuah gua, Gusti. Ya, gua dalam tanah. Hei, itu seekor garangan putih. Kelihatannya lorong ini bisa berguna nantinya. Kalau sudah tahu begini, apa Gusti tidak bisa mencegah para pangeran Pandawa agar tidak datang ke Balai Segala-Gala? Mencegah bisa saja, Cana Putra. Tapi masalahnya, kalau Balai Segala-Gala sudah menjadi bagian dari arah perjalanan mereka, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, saya mengerti, Gusti. Garangan putih itu kembali lagi, Cana Putra. Aku tahu sekarang, garangan putih itulah yang akan menjadi penunjuk jalan. Ayo, Cana Putra, kita harus kembali. Baik, Gusti. Kalau memang niat kalian baik, ingin mempererat tali persaudaraan, ya Romo tidak keberatan. Undanglah Pandawa dan Kunti ibu mereka ke pesta di Balai Segala-Gala itu. Tapi Duryudana, kalau ternyata nanti para Pandawa menolak undangan kalian, Romo harap kalian tidak kecewa. Sebab hal itu bisa saja terjadi. Saya mengerti, Romo. Tapi siapa yang harus saya temui, Pak? Apa Pandawa mau menerima undangan kita? Yang jelas jangan ke Bima atau Arjuna. Mereka pasti menolak. Kanjeng Ibu Kunti? Juga jangan. Lalu pada siapa? Kepada siapa lagi kalau bukan yang tertua? Yudhistira? Yudhistira tidak akan pernah menolak undangan karena sikap satrianya yang teguh. Iya, Paman. Dan kalau Yudhistira sudah mau, yang lain tidak berani menolak. Itulah keuntungannya. Saya akan temui Yudhistira secepatnya. Terima kasih tak terhingga Rai Yudhistira. Karena Rai mau menerima undangan Rakandamu ini. Bagaimana Rai bisa menolak? Kalau tujuan ke Balai Sagala-Gala didasari oleh keinginan untuk mengeratkan kembali tali persaudaraan antara Pandawa dengan Kurawa. Rai Yudhistira, kelapangan hatimu, jembarnya wawasanmu, dan jiwamu yang penuh ampun, penuh maaf, akan menjadi pijakan bagi kita semua untuk membangun kebersamaan Dara Barata. Untuk itu Rai Yudhistira, sebagai penghormatan, kecuali kalian berlima, ajak jugalah Kanjeng Ibu Kunti untuk datang ke pesta Balai Sagala-Gala itu. Jangan khawatir, Kanjeng Ibu pasti hadir. Kenapa Kanda menerima begitu saja undangan itu? Dan kenapa pakai menjanjikan kalau Kanjeng Ibu juga akan hadir di Balai Sagala-Gala? Rai Bima, salahkah Kanda menerima ajakan baik? Baik apanya? Duryudana dan Kurawa itu sama saja. Aku yakin mereka pasti punya rencana yang tersembunyi untuk kita. Hilangkan kecurigaanmu itu, Bima. Tidak baik berprasangka buruk. Curiga kepada mereka yang berhati busuk itu tidak ada salahnya, Kanda. Bima, haruskah Ananda bersikap kasar kepada Rakandamu? Begini, Ibu. Haruskah kita bersikap kesatria kepada Kurawa yang tidak pernah punya sikap satria? Bima, kalau kita juga tidak bersikap kesatria, lalu apa bedanya kita dengan Kurawa? Ya, kalau sudah begini aku memang tidak bisa bicara. Aku kalah. Paman, ada pandangan lain? Iya, pesanku waspadalah. Apa menurut perasaanmu nanti akan terjadi sesuatu, Arya Widura? Kelihatannya Dewata Agung menghendaki perjalanan Kangbo dan putra-putra Kangbo melewati Balai Segala-Gala. Tapi kalau terjadi sesuatu, Garangan Putih akan memandu perjalanan Kangbo. Ikutilah dia. Garangan Putih? Iya, Kangbo. Garangan Putih.
Puracona dan anak buahnya di mana? Di tempat yang sudah ditentukan, Gusti. Bagus. Ke tempat yang sudah ditentukan. Ke tempat yang sudah ditentukan. Siap. Ingat, jangan sampai ada yang masuk. Baik, Gusti. Kelihatannya aku harus lewat dari sisi lain. Kita disuruh nunggu, mau dikasih apa ya? Tambahan kepeng barangkali. Tambahan kepeng bagaimana? Paling medali. Bikin bangunan gampang dibakar kok dapat medali. Iya ya, tidak lucu. Selamat datang, Gusti. Selamat datang, Gusti. Kalian pasti bertanya-tanya, hadiah apa yang akan kalian dapatkan setelah membuat balai sagala-gala ini? Betul, Gusti. Betul, Gusti. Betul. Kalau begitu, sekarang kita makan-makan dulu. Pesta-pesta dulu. Minum-minum. Dan setelah itu, baru ini. Setuju? Puracona, ajak anak buahmu Iya, pulang Gusti. segera. Ayo ikut semuanya. Ayo. Makanan enak, iya. Mana? Lepas! Bapak! Bapak! Tangkap dia! Ayo, ayo! Hei! Mana? Lepas! Ah! Kejar dia. Aku tidak mau kecolongan. Baik, Gusti. Siapa dia? Tidak tahu, Gusti. Tapi percayalah, dia pasti akan mati. Karena anak pada kita beracun, Gusti. Ya, 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 ya.
kamu sengaja menjemputku, Garangan Putih. Kamu akan mengajak aku untuk menjadi penunjuk jalan bagi para pangeran Pandawa. Aku mau, Garangan Putih. Aku bersedia menjadi penunjuk jalan itu bersamamu. Haruskah api membakar langit? Tidak, tidak. Api memang tidak akan pernah membakar langit. Api boleh memerahkan langit, tapi tidak akan pernah mampu membakarnya. Tanda-tanda apa ini? Apa yang akan terjadi dengan Hastinapura? Eyang. Oh, kalian. Ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan? Eyang, apa Eyang sudah mendengar tentang Puracona? Arsitek itu? Puracona dan para pekerjanya kena musibah, Eyang. Musibah? Kereta kerja yang membawa mereka masuk jurang. Apa kalian melihatnya? Ini kabar dari Paman Sangkuni. Tidak seorang pun dari mereka selamat. Tidak, Eyang. Kenapa ini bisa terjadi setelah Puracona menyelesaikan pekerjaan dengan baik, Eyang? Kalau kematian mereka karena dewa, maka ada dua hal yang menyebabkan mereka harus mati. Pertama, agar mereka tidak menjadi saksi dari rencana buruk. Dan yang kedua, agar mereka merenung kenapa mereka sampai terlibat dalam sebuah rencana buruk. Jawabnya, Eyang? Hanya mereka yang tahu. Selamat datang Kanjeng Ibu Kunti. Selamat datang Pandawa. Sembah sungkem para Kurawa katur Kanjeng Bibi. Iya, Ananda Duryudana. Mari, silakan masuk. Sedulurku Wong Kaku Bima. Saudaraku Arjuna, mari. Ayo, bersama-sama kami. Joget, ayo. Silakan. Iya.
Apa ini? Salah alamat. Ini suatu kehormatan, Kanda. Iya, iya. Jangan ditolak, Kanda. Nasib. Nasib. Maaf Nyai ya. Tidak, terima kasih. Tidak. Ya. Ayo. 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 Adi, bagaimana? Sudah. Kanda. Kenapa ikut masuk? Capek, Kanda. Ya, Kanda. Kami semua juga sudah ngantuk. Kita tidak minum. Untuk apa bertahan di sana? Ya, kita memang tidak bisa di sana terus. Pesta ini tidak cocok untuk kita. Kasihan Kanjeng Ibu. Bagaimana? Apa semua sudah siap, Kanda Marma? Tinggal menunggu perintah Kanda. Bagus. Giring ke tempat yang sudah direncanakan. Baik, Kanda. Lengser!
Semuanya lengser. Biar saya. Jebol pintu itu, Kanda. Tidak. Kalau pintu itu dijebol, semua penyangga akan runtuh. Terpaksa, Kanda. Pinggir! Sadar, Dinda, sadar! Apa kau mau bunuh diri? Mau bunuh kita semua? Kita harus keluar. Bagaimanapun caranya. Iya, tapi tidak dengan cara begini. Pasti ada cara lain. Di luar pintu api sudah besar. Tenang, tenang semuanya. Lihat, kelihatannya hanya lubang itu yang bisa menyelamatkan kita. Ayo. Lihat, itu garangan putih. Kalian ingat, Paman Arya Widura pernah mengatakan kalau ada apa-apa ikuti saja garangan putih. Iya, kalau ada apa-apa, ikuti garangan putih. Berarti akan ada jalan keluar. Ibu. Ayo. Ya! Ada Bima! Cepat sebelum terlambat! Ayo cepat! Ayo! Ayo Dinda! Ayo! 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 Cepat! Tempat ini jebakan. Kita akan terkurung api di sini. Kalau begitu, kita naik lagi, Kanda. Kita tidak mungkin kembali lagi. Lihat, api sudah makin besar. Ini semua karena Bima. Ya, seharusnya tidak masuk sini. Lalu kalian pikir aku ingin membunuh kalian semua, begitu? Sekarang kita terjebak di sini, Kanda. Iya, kita harus bagaimana sekarang? Sudah, jangan bertengkar. Tapi, Ibu, awas! Lihat sana, ada lorong. Iya, Kanda. Coba periksa. Baik, Kanda. Selamatkan ibu dulu, cepat! Kanda, di dalam ada garangan putih, tapi terlalu gelap, Kanda. Kita perlu obor. Lantainya mau runtuh! Cepat kalian masuk! Selamatkan ibu dulu, cepat! Lantainya mau runtuh! Ya!
Cepat, kita harus bergerak cepat. Kalau tidak, asap akan mengejar kita. Ayo cepat. Perintahkan para prajurit dan para Kurawa untuk mencari mayat para Pandawa. Tapi ingat, perintahkan dengan nada sedih. Baik, Paman. Baik, Paman. Tidak. Pandawa putraku. Kalian tidak boleh pergi. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa? Kenapa harus terjadi? Kenapa harus terjadi? Kenapa terjadi ketika Kurawa ingin mempererat tali persaudaraannya? Kenapa? Kenapa? Tidak. Tidak. Mereka mati terbakar, Eyang. Jadi inikah arti api yang membakar langit yang aku lihat? Pandawa musnah menjadi abu gara-gara balisa gala-gala yang terbakar. Haruskah cuma sampai di sini keberadaan kalian cucu-cucuku? Haruskah cuma sampai berakhir di sini para Pandawaku? Memangnya Pandawa tidak pernah membuat onar? Dan mengenai Turus Adi Sangkuni? Ya, hal itu tidak akan terjadi. Masa Sata Kurawa harus segera mewujudkan tali persaudaraan yang akrab dan mesra dengan para Pandawa? Saya sakit hati mendengar sanksinya. Masa Romo Prabu akan mencambuk 100 kali dan mengurung putra-putra sendiri di penjara bawah tanah 100 hari? Apa ini tidak berlebihan? Lebih baik mati daripada akrab dengan Pandawa. Kita harus mencari jalan keluar untuk merubah peraturan ini. Dengar semuanya! Karena kalian tidak bisa lagi pergi bergerombolan, maka 2 dari kalian harus bisa sekuat 10 orang. Mengerti? Mengerti! Caru Citra, Citrabana, maju! Biar aku bawa sendiri. Ya, memang ada sesuatu.
Apa itu, Kanda? Kemungkinan kita akan pulang ke Plaza Jenar. Kenapa, Kanda? Kenapa harus pulang? Bagaimana tidak pulang? Kalau pada akhirnya Mahaprabu Pamangku menyerahkan tahtanya pada Pandawa, aku tidak mungkin lagi menjadi patih di Hastina. Apa memang sudah harus begitu, Kanda? Itulah, aku tidak mau kehilangan kedudukanku. Aku ingin tetap menjadi Mahapatih di Hastinapura yang kaya raya ini. Saya yakin Kanda akan tetap pada kedudukan Kanda. Itu kalau aku berhasil menemukan cara yang tepat untuk memusnahkan para Pandawa. Cara yang tepat memusnahkan Pandawa? Padamkan api! Padamkan api! Padamkan api! Kebakaran! Kenapa bisa sampai terbakar? Mohon ampuni saya, Gusti. Sudah, Kanda. Sudah. Sudah hangus terbakar. Kekuasaan, Sona Putra. Kita sudah menjadi milik kekuasaan. Sadari itu. Apa? Kurawa membangun balai segala-gala? Iya, Romo. Atas izin uakmu Mahaprabu? Iya. Hastina sudah memiliki banyak balai segala-gala. Kenapa harus membangun lagi? Itulah yang menjadi pertanyaan, Romo. Di mana dibangunnya? Di tepi hutan Wanamarta, dipimpin oleh Puracona. Kamu kembalilah, akan kuselidiki. Baik, Romo. Bagian atasnya ini. Ikat yang kuat, jangan sampai roboh lagi. Ayo. Cepat, ayo. Ayo. Yang lain juga membantu. Ayo. Ayo. Maafkan saya. Kenapa kamu ingin membunuhku? Saya tidak bermaksud jahat. Saya... Tapi panah ini, kenapa panah ini kamu arahkan kepadaku? Panah itu saya arahkan ke pohon, bukan ke Gusti. Maksudmu? Saya ingin memberitahu, di panah itu ada surat saya, Gusti. Balai segala-gala dibangun dengan bahan yang mudah terbakar. Pasti ada rencana pembunuhan di balik pembangunan itu. Kamu sendiri yang menulis surat ini? Iya, Gusti. Kalau begitu, kamu ini siapa? Saya Cona Putra, anak Puracona. Saya mengerti. Kalau begitu kamu tidak setuju apa yang dilakukan ayahmu? Iya, Gusti. Tapi mohon diketahui, Bopo tidak mungkin berani menolak pekerjaan itu. Iya. Kalau begitu kamu ikut aku. Ada yang ingin aku bicarakan. Iya, Gusti. Perhatikan baik-baik. Ini pintu utama masuk dari teras. Dan ini ruang utama yang cukup luas. Dua di kanan dan di kiri ini merupakan ruang istirahat. Kurawa di sini dan Pandawa di sini. Di sini di tempat Pandawa istirahat, lantainya sengaja dibuat dari papan, tapi ditutup dengan permadani. Tapi untuk Kurawa, lantainya benar-benar terbuat dari marmer.
Sehingga kalau terjadi kebakaran, lantai di tempat Pandawa istirahat jelas terbakar dan jebol. Bagaimana kalau Pandawa lari? Tidak bisa. Mereka pasti terperosok ke lubang menganga yang ada di bawahnya. Reruntuhan atap dan dinding yang ada di atasnya pasti akan menimpa mereka. Tidak ada jalan keluar. Tapi di sini, di tempat Kurawa istirahat, dinding yang di sini bisa didorong dan roboh. Jadi kalau kebakaran yang direncanakan terjadi, dengan mudah para Kurawa keluar dari ruangan itu. Dari mana sumber-sumber api itu disulut, Paman? Dari segala sudut. Nah, ini. Yang di sini baru menyala setelah para Kurawa keluar semua. Dan akan terjadi ledakan. Yang ledakannya mengarah ke tempat para Pandawa terkurung. Bagaimana? Sebuah rencana yang sempurna, kan? Sempurna. Iya, aku mengerti. Begini, pada lubang bawah kamar ini harus dibuat lorong baru. Supaya kalau Pandawa jatuh, mereka bisa keluar menjauhi kobaran api. Tapi kemana ya? Tembus kemana jalan keluarnya? Cona Putra, ikut aku. Aku ingin melihat ada apa di bawah balai segala-gala. Baik, Gusti. Kita sudah berada di bawah balai segala-gala, Cona Putra. Iya, Gusti. Tidak usah takut, Cona Putra. Bumi tidak akan menghimpit sukma. Iya, Gusti. Kamu lihat lubang itu. Kelihatannya sengaja digali. Tepat di bawah ruang istirahat itu, Cona Putra. Iya, Gusti. Hei, kamu lihat itu? Sebuah gua, Gusti. Ya, gua dalam tanah. Hei, itu seekor garangan putih. Kelihatannya lorong ini bisa berguna nantinya. Kalau sudah tahu begini, apa Gusti tidak bisa mencegah para pangeran Pandawa agar tidak datang ke balai segala-gala? Mencegah bisa saja, Cona Putra. Tapi masalahnya, kalau balai segala-gala sudah menjadi bagian dari arah perjalanan mereka, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, saya mengerti, Gusti. Garangan putih itu kembali lagi, Cona Putra. Aku tahu sekarang. Garangan putih itulah yang akan menjadi penunjuk saudara kalian itu. Iya, Wak Prabu. Ayo, jalan Sanjaya. Iya, Wak Prabu. Cukup, Kanda. Sudah, cukup. Kami memang salah. Kami memang ugal-ugalan dengan kereta perang itu. Tapi tiba-tiba Romo Prabu datang. Pasti ada pengkhianatnya. Pikir kalian. Kanda, cukup. Dengar kata Marpa. Adik-adikmu ini bermain-main dengan kereta perang. Dan segala yang dilakukan disaksikan oleh Romo Prabu. Bagus, bagus. Apanya yang bagus? Iya, akibatnya modar. Ya, kita semua akan dihukum oleh Romo. Dan akan membuat peraturan-peraturan dan memperketat larangan. Kanda, sekarang kita dipanggil untuk mendengar larangan-larangan itu. Diumumkan secara resmi? Iya. Iya. Ya! Ada 3 larangan keras yang tidak boleh kalian langgar. Dan 1 keharusan yang harus kalian laksanakan. Ajudanku, Arya Sanjaya, akan membacakannya untuk kalian. Seharusnya hal ini tidak perlu dilakukan. Saya sudah berusaha Pengumuman mencegah atas 3 larangan galar dan 1 keharusan turus yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para Kurawa. Galar, 3 larangan.
Dilarang keluar dari lingkungan keraton lebih dari 2 orang. Dilarang mempergunakan kendaraan perang atau alat-alat perang di luar arena latihan. Dilarang membuat onar atau memancing keributan. Turus, 1 keharusan. Sata Kurawa harus segera mewujudkan secara nyata terjadinya tali persaudaraan yang akrab dan mesra dengan para Pandawa. Barang siapa melanggar akan dihukum cambuk 100 kali dan akan dikurung di penjara bawah tanah selama 100 hari. Pengumuman selesai. Ini memasuk kebebasan putra-putra Kurawa. Romo terlalu memihak Pandawa. Ini tidak bisa didiamkan. Memang, bayangkan saja, Kurawa yang biasa pergi beramai-ramai, tiba-tiba hanya boleh pergi berdua saja. Apa tidak akan menjadi makanan empuk Pandawa kalau begini caranya? Beramai-ramai saja masih kalah, apalagi kalau cuma berdua. Ini sama saja mencelakakan para Kurawa. Betul, dan larangan membuat onar. Ada kesan seakan-akan hanya Kurawa saja yang selalu membuat onar. Inilah Balai Sagala-Gala yang akan kita bangun, anak Prabu. Balai Sagala-Gala yang dibangun dengan bahan yang mudah terbakar. Lalu pesta pora itu. Minum-minum. Dan setelah Pandawa benar-benar lelap dan tertidur, barulah api kita nyalakan. Ya, dan 5 Pandawa habis terbakar. Tidak akan ada lagi yang menyalahkan. Bahkan mencurigai kita kalau kematian mereka kita bakar. Lagi pula siapa yang akan curiga pada sebuah musibah? Ya, saya setuju, Paman. Kapan Balai Sagala-Gala ini dibangun? Secepatnya. Bagaimana Puracona? Bisa kau mengerjakannya? Bisa, Gusti Patih. Sangat bisa. Tapi ingat Puracona, dari luar harus benar-benar megah dan meyakinkan. Tapi begitu kebakar, habis semuanya. Bagaimana? Iya. Saya sangat mengerti, Gusti Patih. Tetapi... Tugasmu melaksanakan Puracona, bukan untuk bertanya. Iya. Iya, Gusti Patih. Iya. Kalau begitu kerjakan dengan baik. Pilih orang-orangmu yang bisa dipercaya. Baik, Gusti Patih. Terima kasih sebelumnya, Puracona. Iya. Kamu telah mendengarkan semuanya, anakku. Iya, Bopo. Seharusnya kamu tidak boleh mendengarkan. Seharusnya... Kalau saya jadi Bopo, saya akan tolak pekerjaan ini. Cona putra anakku. Kenapa kamu bilang begitu? Bopo akan terlibat dalam sebuah rencana pembunuhan yang mengerikan. Tidak. Bagaimana bisa tidak, Bopo? Apa wajar sebuah bangunan dipesan khusus supaya mudah terbakar? Kalau tidak merencanakan pembunuhan besar-besaran. Jangan berteriak. Tenang. Bopo takut. Cona putra, tenanglah. Masih ada waktu, Bopo. Atau saya sendiri yang harus memanggil kembali Gusti Patih Sangkuni untuk membatalkan pekerjaan ini. Gusti Patih! Hei, mau kemana? Cona putra! Kamu mau kemana? Mengejar Gusti Patih. Sudah terlambat. Pekerjaan sudah Bopo terima. Ini akan menjadi malapetaka kalau ditolak atau dikembalikan. Maafkan saya, Bopo. Maaf, Bopo. Saya harus tetap mengejar Gusti Patih.